Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning science buddies. Halo, selamat pagi sahabat sains. I know that you guys can't wait to watch today's show. Sudah tidak sabar kan menunggu tayangan Azahro Talk Show, shownya anak soleh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kalian pasti tidak asing dengan sosok ustazah satu ini. Ustazah ini sekarang mengajar PLH dari kelas 1 sampai kelas 6 dan membimbing Science Club di SD Islam Azahro. Kita sambut Ustazah Alfi. Silakan Ustazah. Hari ini kita akan berdiskusi dan berkreasi membuat lilin darurat. Kira-kira lilin darurat itu seperti apa ya? Semakin penasaran kan? Silahkan Ustazah Alfi. Ya, terima kasih Mbak Arsya dan juga Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Alfi Regnawati. Ustazah mengajar pelajaran PLH dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan juga Ustazah membimbing kegiatan ekstrakurikuler Science Club. Nah, hari ini Ustazah dengan Mas Hadi dan Mbak Arsya akan mencoba praktikum membuat lilin sederhana. Nah, kita saksikan ya setelah ini. Terima kasih Ustazah Alfi sudah berkenalan. Setelah ini kita akan berkreasi dan berdiskusi bersama Ustazah Alfi. Jangan sampai ketinggalan infonya, tetap di Azahro Talk Show, shownya anak soleh. Yayasan Azahro merupakan yayasan pendidikan Islam yang terletak di Bendil Jaya, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang didirikan oleh Dr. Andes Tamani, Magister Pendidikan Islam. Yayasan Azahro memiliki visi terwujudnya siswa berkarakter Islami, Qurani, berprestasi, dan berjiwa entrepreneur. Yayasan Azahro terus berkembang hingga saat ini dan telah memiliki beberapa lembaga pendidikan, di antaranya kelompok belajar Taman Kanak-Kanak Azahro dan Sekolah Dasar Islam Azahro, serta program TPQ dan English Talk dan tempat penimpan anak. Let's join the Azahro Foundation Islamic and Quranic Character. Kembali lagi bersama Azahro Talk Show, shownya anak soleh. Mari kita berkreasi. Ustazah Alfi boleh mempraktikkan bagaimana sih membuat lilin darurat? Ya, terima kasih Mbak Arsya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh yang sudah jadi ya. Jadi kalian di rumah bisa membuat seperti ini. Ini adalah lilin darurat. Nah, bisa kalian gunakan saat di rumah, saat lampu mati di rumah, ketika malam, kemudian tokonya sudah tutup. Nah, kalian bisa membuat lilin sederhana ini di rumah. Nah, untuk alat dan bahannya apa saja? Yang pertama, kita membutuhkan wadah gelas kaca seperti ini. Kemudian kita siapkan air. Kemudian ada minyak goreng. Nah, untuk hiasannya kita bisa pakai kelereng. Nah, di sini Ustazah memakai batu-batuan sebagai hiasannya. Kemudian ada tisu, kemudian ada korek api, ada gunting,
dan juga ada plastik seperti ini. Nah, yang pertama, setelah kita siapkan wadahnya, kita isi biasanya menggunakan kelereng. Nah, ini sebagai tambahan saja ya. Jika kalian tidak mau memakai hiasan juga tidak apa-apa, boleh langsung diisi dengan air. Nah, cukup segini saja ya. Kemudian kita isi dengan air. Tidak perlu sampai penuh karena di lapisan atas kita akan menggunakan minyak. Nah, setelah terisi dengan minyak, kemudian kita siapkan tisu. Tisunya hanya ukuran segini ya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian kita siapkan plastik yang telah digunting. Kita bentuk sesuai pola. Di sini Ustazah memakai alas yang berbentuk lingkaran. Untuk itu kita akan menggunting lingkaran. Di tengahnya kita beri lubang sedikit untuk memasukkan tisu sebagai sumbunya. Nah, tisunya ini kita gulung dan akan kita masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam lubang plastiknya. Nah, jangan terlalu panjang. Usahakan ujung tisunya tetap menyentuh minyak, jangan sampai menyentuh airnya. Jika terlalu panjang bisa kita potong. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita siapkan korek apinya. Kita masukkan ke dalam minyaknya. Two 2,000 years later. Nah, seperti ini sudah jadi Mas Abi dan Mbak Asya lilin daruratnya. Seperti ini ya anak-anak, bisa kalian lihat. Baik, apabila ada pertanyaan dari Mbak Asya dan Mas Abi, boleh bertanya. Oh iya Bu, mengapa minyak tidak dapat menyatu dengan air ya Bu ya? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mas Abi. Air dan minyak tidak dapat bercampur karena memiliki sifat molekul yang berbeda. Air, molekulnya adalah polar, sedangkan minyak, molekulnya adalah non-polar. Nah, karena itulah air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda, sehingga tidak bisa mengikat satu sama lain. Begitu Mbak Asya, Mas Arfi. Mengapa saat mencuci tangan dengan sabun, minyak yang ada pada tangan kita hilang? Ya, bagus sekali dari pertanyaan Mbak Asya. Nah, anak-anak, sabun memiliki dua sisi. Sisi yang pertama yaitu bersifat polar, artinya sabun dapat mengikat air. Dan sisi yang kedua bersifat non-polar. Nah, ini sifatnya sama dengan minyak ya. Nah, dengan cara inilah sabun dapat mengikat air dan minyak, sehingga kedua jenis cairan yang selalu bermisal ini dapat disatukan, meskipun secara tidak langsung harus menggunakan sabun sebagai penghubungnya. Nah, larutan seperti sabun inilah yang disebut sebagai larutan emulsifier. Begitu Mbak Asya dan Mas Adi. Dan mengapa gula dan garam bisa bercampur dengan air ya Bu? Nah, jika gula dan garam itu bisa bersatu dengan air karena memiliki molekul yang sama, yaitu molekul polar. Sama halnya kalau kita membuat teh,
kan kita kasih gula. Nah, gula itu akan larut ke dalam air. Karena apa? Karena sifat molekulnya sama dengan air, yaitu molekul polar. Seperti itu. Nah, untuk alasannya mengapa lilinnya disebut dengan lilin darurat, karena lilinnya hanya bertahan sampai dengan 1-2 jam. Nah, itulah mengapa disebut sebagai lilin darurat. Seperti itu, Tasya, Mas Tadi. Asik sekali ya membuat lilin darurat bersama Ustazah Alfi. Wow, it was a fun experience making an emergency candle with Miss Alfi. Terima kasih Ustazah Alfi sudah menyempatkan hadir dan berdiskusi bersama kami. Thank you, Miss Alfi, for making time to come and have discussion with us today. Thank you. See you in the next show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.